Raihlah sukses dengan cara yang sebenarnya cukup mudah dilakukan. Salah satunya dengan terus mengingat dan melakukan nasihat sederhana ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, teman-teman, sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Apakah teman-teman masih di tempat? Masih nih, Bu. Saya tidak mendengarkan. Apakah teman-teman? Saya masih di tempat. Baik. Bapak Ibu masih di tempat? Ya. Kita berikan apresiasi dong kepada Ibu Ronda dengan memberikan jempol. Ya, teman-teman. Ya, Bu. Dokter Rondang, terima kasih untuk pemaparannya yang bagus ya, Dok ya. Saya saat ini tersentil tadi, Dok. Istirahat, jangan nonton gitu ya. Karena saya mikir nonton itu tuh istirahat itu loh, Dok. Karena salah ya, Dok ya. Bukan seperti itu istirahat yang benar ya. Ya, betul. Baik, anak-anak. Kita akan membuka sesi pertanyaan dengan Dr. Rondang ya, dari kelas MIPA 1 sampai SOS 3. Adakah yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, silakan berikan reaksi raise hand ya. Jadi biar nanti Bu Desi dan Bapak Ibu Gurina bisa melihat. Yuk, kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau menyanggah tadi ada beberapa pernyataan dokter gitu ya. Oh, kok nggak setuju atau gini-gini gitu. Ayo, silakan anak-anak. Oke, mungkin ada yang tidak mengerti atau tidak sepakat, atau mungkin ada masukan atau ada cerita yang pernah dialami oleh teman-teman menghadapi temannya yang mungkin terlalu intens dengan internet, atau mungkin ada yang mau jadi penolong buat temannya ya karena terlalu intens dengan internet. Dokter, ada Kairos dari kelas MIPA 4. Silakan Kairos, boleh dinyalakan. Dok, mau nanya nih, di awal banget mengenai yang burnout tadi. Iya. Tadi kan dibilang di saat kita burnout, dikatakan bahwa efektivitas kita dalam belajar kan bakal berkurang nih. Terus itu juga membuat kita menjadi nggak fokus, juga nggak gampang ngerti pas lagi belajar di sekolah. Jadi kita masih banyak yang ikut les gitu, Dok, buat nambahin pelajaran yang kita belum ngerti. Tapi sayangnya gara-gara kita terus-menerus belajar dalam waktu yang panjang gitu, kita malah terjebak di burnout itu sendiri, Dok. Iya, betul. Terus kita juga makin lama makin malah butuh makin banyak waktu lagi untuk ngerti pelajaran itu. Terus juga waktu tidur jadi juga berkurang itu, Dok. Kira-kira kita bisa ngelakuin apa ya buat biar nggak terjebak di burnout ini? Oke, siapa ini? Kairos ya? Kairos pertanyaannya bagus sekali. Kenapa? Karena burnout bolak-balik muter-muter kita tambah lelah lagi ya. Mungkin gini Kairos, kita coba tata ulang cara kita belajar itu seperti apa sih? Kalau saya dulu sekolah, sebelum dapat materi dari guru, saya harus tahu dulu materi yang mau diajarkan apa. Jadi dengan hanya baca aja sekilas, misalnya tentang genetik aja, misalnya biologi genetik itu apa sih? Kan itu kata yang baru misalnya. Kalau ada bahan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sebelum pemaparan, mungkin ini kita bisa baca dahulu supaya ada sedikit termemori di otak kita tentang satu kata yang baru ini, pengetahuan yang baru ini, sehingga dalam proses ketika guru mengajar, kita bisa cepat mengerti. Jadi artinya gini, kita tidak butuh waktu terlalu lama untuk mengerti dan supaya mudeng tidak butuh waktu lama, kira-kira demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin ada beberapa orang yang kalau belajar itu lebih cepat ngerti kalau diajarin oleh temennya. Kayaknya lebih enak kalau temannya mengajar. Mungkin ada baiknya nih teman-teman di masa pandemi ini tetap punya teman kelompok belajar, barangkali itu penting. Karena biasanya kalau ketika guru sedang menerangkan kita nggak ngerti, mau nanya sama siapa nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang yang mau ditanya juga lagi nggak pengen direcokin. Mungkin ada waktu atau ada kelompok belajar yang teman-teman solid dan sepakat ketika tidak mengerti, satu sama lain siap untuk menerangkan teman yang lain. Memang betul, tambah les itu tambah bingung. Hari ini saya boleh jujur, anak saya tidak les apa-apa lagi. Hanya satu anak saya yang les vokal. Biasanya anak saya les pulmon, les piano, les pulmonnya Inggris sama math. Saat ini saya tidak leskan mereka. Saya biarkan mereka untuk tidak terlalu lelah. Ini saja, jujur ya, ini saja mereka sering lelah loh dalam proses belajar jarak jauh ini. Jadi betul, menambah waktu belajar, menambah les bukanlah solusi. Yang harus kita lakukan, bagaimana waktu efektif kita untuk belajar. Mungkin ketika habis pelajaran sekolah
kita masih belum mengerti, mungkin lewat grup kecil kita yang untuk tempat kita bertanya itu bisa membantu untuk menyelesaikan ataupun membuat kita mengerti dengan materi-materi dalam pelajaran sekolah. Kira-kira begitu, Kairos. Oke, makasih, Dok. Apakah cukup memuaskan untuk jawabannya? Atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Cukup. Buat teman-teman boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Dok buat jawabannya dan Kairos untuk pertanyaannya. Baik, anak-anak kalau seandainya kalian sudah raise hand dan Bu Desi tidak membacakan, tolong kalian nyalakan saja mic-nya saya Bu, karena kan kita ada 11 slide nih, Bu Desi cuma ada di slide 1, takutnya tidak terlihat di slide berikutnya. Oke, ayo yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya? Bu Desi ada yang beri ke saya Bu, katanya mic-nya rusak. Saya bacain ya Bu. Boleh Pak. Ya, siapa yang bertanya Pak? Ya, pertanyaannya dari Kristalia. Mic-nya lagi rusak, Bu. Siapa Pak namanya? Kristalia, Bu. Kristalia. 1101. Dia bertanya begini, Bu. Saya mau nanya, Bu. Bentar ya. Mana lebih berpengaruh burnout itu kepada guru atau siswa di masa PJJ ini? Dan saya boleh jawab kedua-duanya, luar biasa. Jadi kalau teman-teman merasa Bapak Ibu guru ini tugasnya banyak banget, aduh pusing banget, males banget deh. Bapak Ibu guru juga sama loh. Mereka juga mengalami beban. Mungkin saya sedikit kasih gambaran ya teman-teman. Posisinya, pelajaran yang sekian banyak itu, kurikulum yang sekian banyak itu guru harus kemas, harus sudah diberikan kepada siswa dengan jam belajar yang berkurang, dan dengan cara metode yang itu terus. Ini tentu sangat melelahkan buat Bapak Ibu guru. Jadi, teman-teman, kalau ditanya siapa yang lebih burnout, sama, dua-duanya juga burnout gitu ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan mungkin siapa yang akan lebih mudah menyelesaikan atau lebih mudah mendapatkan solusi terhadap burnout-nya, ya kan? Itu yang penting barangkali. Nah kalau untuk yang tadi seperti paparan saya tadi, ya kita coba mengembalikan, mencari rutinitas ataupun kegiatan yang tidak di pelajaran kita, yang membuat kita lebih bergairah ya. Kita bikin proyek baru, rutinitas baru yang menyenangkan. Tentu yang menyenangkan ya. Yang paling gampang itu kalau mau cari, kira-kira hobi kita apa sih? Nah, kita cari kegiatan seperti itu. Ini buat Bapak Ibu guru juga ya, saya mengerti sekali. Ini burden-nya luar biasa. Bahkan kata burnout itu sendiri, itu muncul ketika itu ahlinya itu melakukan penelitian di bidang pendidikan, dan memang Bapak Ibu guru memang mengalami burnout yang luar biasa dalam proses pendidikan. Ada target loh, kurikulum harus tercapai sekian, KKM siswa harus sekian siswa harus lulus. Tentu saja ini burnout buat Bapak Ibu guru. Oke, untuk Kristalia ya. Benar Bu, ada dua lagi Bu. Oke. Ada dua lagi nih. Dari Natasha, katanya juga mic-nya rusak Bu. Iya. Nah, dia nanya begini, Bu Dokter, saya mau nanya dong, ketika kita selama pandemi ini kan tidak berkomunikasi langsung dengan dunia luar. Iya. Dan lebih banyak menggunakan interaksi melalui internet. Nah, apa yang terjadi nanti ya setelah pandemi selesai, saat kita bertemu fisik dengan orang lain, apa yang terjadi dengan situasi itu dan apa yang perlu dipersiapkan? Oke. Ini pertanyaan yang luar biasa, ini bagus sekali loh. Saya juga membayangkan ya, apa yang terjadi ya kita tidak pernah berinteraksi dengan kehidupan sosial kita. Yang akan muncul ya sama kita, apalagi ini untuk kelas 11 loh. Kelas 11 ini kan berarti sebetulnya kelas baru ya di SMA ya. Jadi belum punya grup yang tetap barangkali, belum punya geng yang tetap, belum punya teman belajar yang tetap kan, karena dari SMP, kalau misalnya teman-teman ini dari SMP-nya bareng, masih lebih enak ya, masih ada teman yang masih ngeklik gitu ya. Nanti mungkin kita akan mengalami kebingungan, harus beradaptasi yang luar biasa untuk mengekspresikan perasaan kita, untuk bermain, dibutuhkan waktu yang banyak untuk kita bisa menjadi rekan dan teman seperti keseharian kita dulu. Ini saya yakin sekali, teman-teman mungkin akan mengalami kebingungan di awal masuk sekolah gitu, ke teman dengan siapa. Jadi ngekliknya itu butuh waktu. Ini bisa terjadi demikian, ya. Karena ekspresi emosi kita tidak terpenuhi nih sementara ini, kita tidak ada emotional touch dengan teman-teman gitu, ya. Makanya di maintain nih dari sekarang nih. Kalau saya sih saran saya, ini juga saran ya, mungkin Bapak Ibu bisa memfasilitasi
karena saya sendiri merasakan, karena saya tidak pernah kontak dengan teman-teman saya yang lain kecuali teman-teman sejawat di rumah sakit, dengan teman-teman gereja pun tidak, ya. Ini sungguh menjadi kekosongan buat saya. Yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan adalah kita punya hari untuk Zoom bareng, hanya untuk bersay hello, bercanda. Terus kadang-kadang kita munculkan foto-foto lama kita. Kalau dulu kita pernah bersama, ini untuk mengenang memori dan untuk membangkitkan mood emosi kita menjadi lebih baik sama seperti dulu gitu. Ini mungkin penting. Mungkin pada para siswa ini bisa diberikan kesempatan ada platform jam untuk Zoom mereka bareng-bareng untuk ketemu dalam platform Zoom, tapi tidak dalam rangka pelajaran sekolah, enggak. Biarkan mereka bersosialisasi, ngobrol atau bercanda atau apapun gitu ya. Mungkin ini bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa berekspresi. Sehingga kehidupan sosial nanti kita kembali ke sekolah tatap muka nggak jadi aneh gitu loh sama teman-teman gitu. Tetap merasakan kehangatan satu dengan yang lain. Begitu ya. Natasha. Iya. Yang berikutnya Bu, atas nama Felicia Bu. Atas nama Felicia. Felicia SOS 2. Nah, pertanyaannya Bu, hal-hal apa saja atau stres tingkat seperti apa baru kita boleh berkonsultasi kepada psikiater? Oke, ini pada saat burnout atau pada saat adiksi game? Apakah bisa lebih ini? Oh, dia nggak sebutkan sih Bu. Dia nggak sebutkan Bu. Ya, jadi begini, saat kapan sih kalau sesuatu yang kita alami ini menjadi satu warning, kita harus ketemu terapis, apakah itu psikiater, apakah itu psikolog. Parameternya adalah, misalnya apa yang kita rasakan, kalau kita sudah tidak produktif, sepanjang hari kita moody atau rasanya cemas, banyak sering muncul cemas, kemudian tidak konsentrasi, tidak fokus di dalam belajar, waktu tidur kurang, ya, kemudian lebih merasa depresi sedih atau sering marah-marah, mungkin ini ada baiknya untuk berkonsultasi. Sebetulnya apa sih yang akan dilakukan oleh terapis? Mungkin kita akan melakukan sesi psikoterapi, menggali hal-hal apa yang menimbulkan menimbulkan gejala-gejala tersebut. Kalau ini tidak bisa ditangani dengan perubahan perilaku, nanti kita akan berikan pengobatan secara farmakologi, obat-obatan untuk mengendalikan mood ataupun emosinya. Demikian Felicia. Kalau sudah sepanjang hari sering muncul perasaan itu, satu, kedua mengganggu tidur, kemudian tidak fokus, tidak konsentrasi dalam proses belajar, mengalami kecemasan ataupun depresi, ini harus berkonsultasi. Demikian. Wah, luar biasa ya. Satu lagi sih Bu Desi. Ya. Oh, ada satu masih lagi. Masih ada yang chat. Yeah. Nah, ini atas nama Hans, tapi kayaknya sih ke pihak sekolah. Pak Buan masih ada ya? Pak Buan? Iya, masih. Oh, masih. Ya, Pak Buan, ini Hans lagi nanya. Nanyanya begini, Pak. Pak, saya mau nanya dong. Bentar ya, mana tadi ya, Hans. Pak, saya mau nanya dong, maaf, wifi saya jelek katanya gitu ya. Jadi dia menanyakan begini, tentang burnout, memang yang dijelaskan tadi itu cukup bagus. Jadi pembelajaran yang asinkronus itu atau tugas di jam pelajaran itu berharap sih Pak, ini kayaknya usulan deh Pak, berharap lebih diminimalisasi gitu Pak. Kayaknya nggak bertanya deh Pak sebenarnya, jadi hanya berharap yang sifatnya asinkronus itu dan tugas yang lain jangan terlalu banyak. Demikian Pak. Oke, thank you. Pak, gitu Pak. Pak Daud, bukan gitu pertanyaannya. Ya lah, ya gimana? Coba, itu pertanyaan Pak. Sebutin dulu nah. Saya Hans Pak Daud, Pak Bowan, kelas 3 gitu. Sebutin dulu namamu. Yuk. Ini Bu, Pak, pertanyaan saya jadi kalau tadi kan salah satu penyebab burnout adalah tugas dan jeda waktu yang kurang. Jadi apakah pembelajaran asinkronus atau tugas di luar pelajaran seharusnya ditiadakan atau berapakah jumlah tugas yang optimal? Oke, tadi di pemaparan Dr. Rondang sudah bisa diakses Hans ya. Jadi solusinya kan itu tidak menumpuk tugas ya, begitu dokter ya. Bahwa tugas dan PR itu jangan ditumpuk. Yeah. Jadi yang bisa dikerjakan langsung gitu ya. Yang nggak bisa dikerjakan sendiri bisa dengan kelompok, grup kecil gitu ya, untuk saling mengerjakan. Tapi jangan ditunda-tunda waktunya, misalkan untuk
tadi saya sih juga mengikuti ya untuk gaming, untuk game atau untuk hal-hal yang lain. Mungkin Dokter Undang bisa menambahkan. Ya, betul. Saya juga menghimbau bahwa memang gini, mungkin bisa diatur ya kalau ada tugas-tugas, misalnya hari ini ada pembatasan, mungkin perlu ya Bapak Ibu, pembatasan dalam arti begini, kalau hari ini ada 4 mata pelajaran, mungkin harapan saya tidak 4-4-nya memberikan tugas ya, bergiliran lah barangkali ya, mungkin saat ini 2-3 guru memberikan tugas, kemudian kalau satu guru sebetulnya ada materi yang mau diberikan dalam bentuk tugas, mungkin bisa ditunda di waktu yang berikutnya supaya materi juga bisa tersampaikan. Kemudian yang berikutnya, waktu untuk mengerjakan tugas bisa lebih fleksibel barangkali ya Pak ya. Anak saya beberapa kali mengeluh karena semua guru minta tugasnya diselesaikan dalam waktu yang sama, misalnya ditunggu sampai jam 7 via internet gitu loh. Mungkin yang satu jam 7, yang satu jam 9, yang satu lebih malam lagi barangkali atau besok pagi barangkali, ini juga sedikit bisa membantu. Ya Bapak Ibu ya, karena saya mengerti sekali Bapak Ibu ini tugasnya banyak, materinya banyak yang mau disampaikan. Tapi mungkin untuk keefektifan penyerapan dari pengetahuan yang mau diberikan, kita agak atur saja barangkali waktu pemberiannya. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Dokter Undang. Terima kasih. Hans, buat Hans mungkin ini sedikit memberikan solusi ya, Bapak Guru sudah menjawab. Iya Bu, makasih Bu. Ya, Hans sudah jelas berarti ya. Oke, Pak Daud ada lagi mungkin yang bertanya, yang chat ke Pak Daud? Ya, kayaknya settingan Zoom-nya memang untuk ke hostnya. Jadi saya akan baca dulu ya. Masih banyak nih Bu. Oke, Dokter tadi sampai jangan di lupa Hans menulis ya Dokter ya. Untuk pertanyaan terbaik. Dokter jangan lupa memilih 6 pertanyaan terbaik, Dok. Oke. Iya. Oke, sebentar saya akan bacakan lagi, ada banyak sih. Yang berikutnya adalah Samuel. Dia nanya begini, tapi jangan ke saya, seharusnya Samuel langsung aja. Boleh nggak langsung, Nak? Langsung tanya di sini supaya seru, jangan Pak Daud lagi yang baca. Yang pertama Samuel. Siapa namanya Pak? Samuel ya? Iya, yuk Samuel bertanya langsung, Nak. Yuk Samuel. Ayo Samuel. Samuel kelas berapa Pak Daud? Samuel dari 11 SOS 1, Bu. Selanjutnya nanti Kelly, Bu. Wah, jadi Bu saya lupa pertanyaan saya, Bu. Oke, berarti ke Kelly kali, Bu. Kelly kelas sama SOS 1 juga? 11 SOS 2. Oke, Kelly 11 SOS 2, Nak, boleh? Iya Bu, jadi kan selama PJJ saya tetap giat dalam melakukan setiap tugas kan, kayak dulu tuh suka kasih tugas ya, aku kerjain kan dengan sepenuh hati juga, dan mengerjakan PR juga tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Tapi selain dari sekolah kan malah semakin banyak kan. Nah, ada masalah juga kayak harus kerjain tugas, ngejagain adik, terus harus liatin adik. Nah, karena itu tuh aku jadi semakin tertekan kan. Gimana sih cara ngatasinnya biar nggak semakin stres berlebihan, terus jadi santai gitu. Iya Dok, jadi kalau saya tidak menyalahkan ya, maksudnya Kelly dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dia sudah berusaha mengikuti PJJ dengan baik, tapi masih ada juga tugas dia di rumah, karena kan belajarnya kan di rumah nih Dok ya, harus mungkin bantu orang tuanya menjaga adiknya. Bagaimana nih Dok untuk Kelly bisa mengatasi tekanan-tekanan seperti ini? Terima kasih ya Kelly. Oke, Kelly. Aduh, Kelly luar biasa ya, dia masih belajar jagain adik ya, anak yang baik, kakak yang baik. Oke, buat Kelly, mungkin disampaikan kepada ibu di rumah, mama papa, aku ada PR, aku nanti jaga adik, boleh nggak saya jaga adik cuman sekian waktu, nanti saya kerjakan PR, baru saya lanjutkan. Karena memang mungkin kita nggak bisa nyambi ya, jaga adik sambil mengerjakan tugas ya. Kemudian saat istirahatnya Kelly kapan? Gunakan saat istirahat itu untuk jaga adik. Jadi bergen dengan papa mama, aku kan selesai sekolah jam sekian. Biasanya kalau jam sekian itu kan aku lelah, aku jagain adik deh gitu. Mungkin di saat istirahat kita digunakan sambil menjaga adik. Kemudian di saat peak-nya kita lagi fokusnya baik, itu kita minta izin di waktu itu kita nggak jaga adik. Harus dikompromikan ya dengan papa mama ya.
Mungkin itu barangkali buat Kelly. Makasih, Dok. Ya, Kelly ya. Tetap jaga adik tapi ya, Kelly ya. Tetap jaga adik ya, Kelly. Ya, Kelly cukup jawabannya dari Dokter Rondang? Iya. Iya, oke, terima kasih. Baik, ada lagi Pak tadi? Pak Daud? Ada lagi kah? Masih ada Samuel, kalau Samuel berani nanya. Samuel. Ayo Samuel. Anaknya Pak Daud sendiri nih. Iya ya, Pak Samuel, namanya Samuel sama. Samuel bagaimana? Aku nggak apa-apa. Malu dia, Dok. Oh, malu ya? Oke, Samuel, saya panggil Samuel. Samuel, nggak apa-apa, nggak usah ditampilin videonya. Tapi saya mau bertanya kepada Samuel. Karena tadi Samuel malu untuk bertanya, sekarang saya yang mau bertanya. Samuel, halo, ada suaranya nggak? Iya, Bu. Iya, nggak usah malu Samuel, layarnya nggak apa-apa nih ditutup ya. Saya mau tanya nih sama Samuel. Samuel masih ingat nggak bagian otak mana yang mengatur adiksi? Namanya apa? Masih ingat nggak? Oke, ada yang bisa bantu Samuel barangkali? Halo. Ayo anak-anak IPA nih. Ayo, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa menjawab? Dapat voucher loh dari Bapak Ibu guru dari sekolah. Bagian otak yang berhubungan dengan adiksi adalah? Oke, kalau Samuel nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Teman yang lain barangkali boleh menjawab. Saya, Dok. Ya, siapa nih? Hans. Hans lagi nih. Prefrontal cortex bukan, Dok? Iya, betul. Dapat vouchernya, Dok? Dapat. Oke, thank you, Dok. Iya. Oke. Berikutnya saya mau bertanya nih. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Mungkin teman-teman malu bertanya, tapi selama saya memberikan pertanyaan, kalau ada teman-teman yang masih bingung boleh bertanya kepada saya ya. Mungkin saya bisa bantu. Oke, yang berikutnya, bagaimana cara mengatasi burnout? Tadi dalam paparan saya ada hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi burnout. Ada yang bisa jawab? Berikan contohnya 2 saja. Ada yang bisa jawab? Melakukan hobi. Ya, 1. Siapa nih? Natasha ya? Iya. Oke. Terus yang lainnya apa, Natasha? Berolahraga. Ya, betul. Ya. Natasha tadi sudah bertanya ya? Iya. Oke, ya. Kamu dapat voucher ya, Natasha ya? Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, Indonesia itu masuk urutan keberapa sih dalam penggunaan smartphone? Ayo. Saya, Bu. Saya, Siapa Bu. nih? Saya, Bu. Hans, Bu. Ke-6, Bu. Hans. Keina, Bu. Hans, sos 3. Oke, Oke. Laksamana. Oke, Laksamana ya. Laksamana Kena. Oke. Dapat voucher kan, Bu? Dapat. Oke, bagus. Saya tahu, Bu, peringkat ke-7 dong, Bu. Saya tahu nih, Bu. Peringkat keberapa? Ke-7, Bu. Waduh, masih salah tuh Laksmana. Oke, siapa yang bisa jawab? Hans, Bu. Hans lagi. Hans, kasih yang lain ya, Hans. Ayolah, Bu. Saya terakhir, Bu. Ada Kelly udah jawab. Kelly, mana Kelly? 6, Bu. Ke-6, betul. Oke. Kelly, kamu dapat voucher ya. Oke. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah kita tidak mengalami adiksi internet? Teman-teman mau lakukan apa? Ayo, ada 4 cara kita bisa melakukan untuk kita tidak mengalami adiksi internet. Apa yang harus dilakukan? Ibu, saya mau coba dong. Saya, Bu.
Siapa ini? Karen ya? Karen dok. Karen. Tadi sih yang aku ingat salah satunya kita harus ngecek ulang sosial media yang kita punya di laptop atau di HP. Iya. Terus ada juga kita harus, kalau mungkin saat belajar kita harus matiin notifikasi yang kita nggak perlu notifikasi game gitu. Iya, betul. Yang berikutnya saya tambahkan lagi adalah batasi waktu penggunaan game dan buat aturan keluarga ya dalam penggunaan game. Oke, Karen, kamu dapat voucher. Pertanyaan yang berikutnya, tadi Hans sudah menjawab prefrontal cortex ya. Sebetulnya ada fungsi apa sih di prefrontal cortex itu tadi? Mungkin ada yang tahu tayangan saya tadi yang sudah dipaparkan? Ada fungsi apa saja di dalam prefrontal cortex? Ayo Cherry mau coba jawab. Ada 3 ya Bu. Ya. Yang terakhir itu inhabisi. Oh ya, yang pertama itu buat atensi ya Bu. Jadi atensi itu supaya kita fokus dulu ke yang kita mau lakuin. Terus yang kedua eksekutif. Jadi kita pas lagi laksanain kegiatannya. Yang ketiga inhibisi. Iya, fungsi atensi, fungsi eksekutif, dan fungsi inhibisi. Oke, Cherry. Kamu dapat voucher. Saya punya kenang-kenangan juga nih buat adik-adik. Saya bisa berikan kepada, mohon maaf ya, saya mau berikan kepada Hans. Ada bingkisan buat Hans. Nanti Hans bisa kasih alamat sama Pak Daud, atau mungkin melalui layar chat bisa kirimkan alamat. Saya minta alamat Hans, saya akan kirimkan bingkisan buat Hans. Alamat saya, Dok. Ya. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Oke. Saya masih punya bingkisan. Sudah ada beberapa nama yang nanti akan mendapatkan voucher, yang menjawab maupun yang memberikan pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan. Kepada yang menjawab, saya nanti minta alamat, saya akan kirimkan bingkisannya buat yang menjawab ya. Adakah yang tahu apakah artinya burn out? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Saya Bu, saya. Ini siapa? Joseph ya? Joseph, Burnout syndrome itu kondisi stres kronis akibat pekerjaan yang ditandai dengan rasa lelah, kesal dengan pekerjaan, dan ketidakpuasan, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kepada saya? Bapak Ibu guru? Tapi mohon maaf, saya sudah kehabisan bingkisan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun ditambahkan dari paparan saya tadi dari Bapak Ibu? Ya, saya Bu, boleh ya Bu? Boleh. Nah, begini, selama masa tatap muka gitu ya, anak-anak ini kan suka berinteraksi seperti yang Ibu paparkan tadi. Terus di semester lalu, selama bulan 3 sampai sampai bulan 9 lah gitu ya, saya amati di dalam penugasan saya dan pengambilan nilai gitu ya, kalau dia sifatnya individual, maka mereka itu kayaknya nilainya segitu-segitu aja gitu. Bahkan bisa saya sebutkan saya bantu lah gitu. Nah, akhirnya bulan November kemarin saya berpikir gimana kalau saya buat mereka berkelompok ya, supaya mereka juga berinteraksi gitu. Berinteraksi satu dengan yang lain. Ke Desember kemarin Bu, itu nilainya langsung bagus-bagus gitu. Nah, akhirnya memang dari hasil nilai itu di rapot semester ganjil kemarin Desember saya pelajarin. Akhirnya saya ajak anak-anak ini untuk bisa menjadi teman buat sama satu dengan yang lain gitu. Bagaimana supaya naik kelas gitu. Akhirnya saya buat mereka ini saya terapkan di SOS 1, 2, 3 sih Bu, yang kelas saya masukin. Akhirnya saya masukkan mereka itu dengan ketentuan kelompok yang dibentuk itu adalah kelompok yang adil dari segi kenakalan, ada dari segi kepintaran gitu ya, supaya merata gitu. Dan mereka sendiri yang menyusun kelompok itu supaya semuanya merata. Nah, saya amati Bu, mereka lebih produktif deh dibandingkan dengan sendiri-sendiri.
Nah, pertanyaan saya Bu begini, mungkin nggak sih Bu, memang kita memakai metode yang seperti ini di masa situasi PJJ ini, supaya anak-anak itu mengalami yang tadi, atau ini hanya sementara aja, ini maksudnya sementara dalam artian, ini dugaanku saja kah, bahwa dengan berinteraksi itu nilai mereka lebih bagus dibandingkan dengan single itu gitu. Tapi memang hasilnya Bu, dia lebih bagus sih kalau dia berkelompok. Makasih Bu. Ya, jadi dalam proses pembelajaran jarak jauh sekarang, karena kita sendiri, anak-anak kan mengalami kelelahan, produktivitasnya berkurang. Seperti tadi dalam paparan saya, ini anak-anak kekurangan produktivitas mereka dalam penyerapan proses belajar ini ditandai dengan mereka jadi kurang peduli kepada target akademis. Ya, jadi mau nilai berapa aja udah terserah lah gitu ya. Keinginan untuk berkompetisi pun berkurang. Nah, ini menjadi muncul ketika kita tahu, ternyata teman saya tahunya banyak loh. Ternyata teman saya tahu ini, tahu itu, dan sebagainya. Ini mungkin menumbuhkan rasa kompetisi dari anak-anak, kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi, saya pikir memang betul. Ini anak teman-teman remaja ini, mereka itu lebih efektif belajar sambil bersosialisasi. Jadi, kalau misalnya dibuat berkelompok, tugas berkelompok, atau pembelajaran berkelompok, itu bagus. Malah tadi kan usulan saya juga, yuk dibikin grup-grup kecil supaya efektif. Jadi ketika ada siswa yang tidak mengerti kepada materi tertentu, mereka punya grup sendiri di mana mereka nanti membaur per grup kecil itu untuk belajar bersama gitu. Itu jadi betul Pak, karena lebih efektif bila proses belajar itu ada interaksi. Jadi intinya adalah ada interaksi. Betul Pak. Terima kasih Bu. Barangkali ada yang masih mau bertanya? Adakah anak-anak yang masih mau bertanya sama Dr. Rondang? Oke. Dok, aku mau nanya dok. Ada Dok dari Felicia IPA 3. Felicia. Oke, Felicia. Dok, kan kita kan kalau masa PJJ gini kurang interaksi sosial. Tapi kan kalau misalnya kebanyakan sosial media juga nggak baik. Gimana caranya kita tetap kayak interaksi sosial, kenal banyak orang, tapi nggak terlalu mengatur yang terbaik lah. Oke. Felicia. Bermedia sosial tidak salah, itu bagus. Yang penting adalah satu, kita batasi waktu kita bermedia sosial supaya kita nggak terlalu intens dengan internet terlalu lama ya. Kemudian kita harus cari di kelompok mana kita berteman gitu ya. Nah, ini harus hati-hati karena di media sosial juga ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mungkin melakukan bullying atau melakukan intimidasi ya. Jadi kita pilihkan media sosial mana. Di media sosial mana kita akan berteman atau bersosialisasi dan batasi waktu kita untuk bersosialisasi. Nah, hal yang lain, Felicia, saya rasa di masa PJJ ini kalau kita nggak nambah teman masih bisa dimaklumin kok. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita memaintain pertemanan yang sudah ada tetap akrab gitu. Karena di posisi kita berada di rumah masing-masing ini, mungkin teman-teman kita yang satu grup, yang selalu bersama, satu kelompok, mungkin kita jadi kurang intens dalam menyapa, bersenda gurau, atau kita sudah jarang sekali untuk ngobrol hal-hal yang ringan, yang menyenangkan gitu. Jadi saya pikir nggak masalah untuk bermedia sosial, cuman waktunya dibatasi ya. Dan pilih media sosial mana yang kita akan tekuni. Hati-hati juga untuk beberapa orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang baru yang berkomunikasi dengan kita. Lebih baik kita maintain teman-teman yang sudah ada. Seperti misalnya yang saya lakukan, ada waktu di mana saya menggunakan platform Zoom untuk saya bertemu dengan teman-teman sekolah saya dulu, waktu saya di kedokteran. Kemudian ada masa di mana saya dengan teman-teman SMA saya gitu. Mungkin itu jauh lebih baik ya. Untuk Felicia ya. Terima kasih dok. Iya. Masih ada yang mau bertanya atau mau menyanggah? Ya, anak-anak, masih adakah yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, kita akan berfoto dulu ya sama Dr. Rondang ya.
Jadi diharapkan semua kameranya dinyalakan.